pertanyaan dari brosur. Pada brosur halaman 4 tertulis Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ingin saya mohon dan tanyakan adalah satu, mohon untuk diterangkan juga ayat ke-12 dan 13-nya. Apakah ayat 12 dan 13 itu juga termasuk adab di dalam menuntut ilmu? Ya, coba dibaca ayat 12-13-nya. Surat Al-Mujadilah nomor surat 58 ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam yajidu fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang yang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ditanyakan, apakah ayat ini juga ada kaitannya dengan dalam hal menuntut ilmu? dalam hal menuntut ilmu, ya. Kalau ayat ini kan terkait dengan perintah Allah pada hambanya, orang-orang beriman yang hendak melakukan pembicaraan khusus kepada Nabi. Sebelum itu dilakukan pembicaraan khusus itu, maka perintah Allah hendaknya orang yang mau berbicara secara khusus kepada Nabi hendaknya bersedekah dulu. Nah, ini terkait akhlak, lebih tinggi daripada adab. Adab dengan akhlak itu berbeda. Kalau adab itu ya, nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses pendidikan, itu belajar. Maka ada negeri yang tidak iman kepada Allah, negeri non-muslim lah. Itu mereka punya peradaban karena dari hasil belajar dengan disiplin tinggi dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran orang di luar Islam justru lebih punya disiplin, justru lebih punya kejujuran. Mereka membangun peradaban dengan disiplin tinggi. Coba kita lihat di negeri-negeri yang notabene itu negeri kafir, justru banyak orang yang menghargai waktu, banyak yang menepati janji, banyak yang menghargai ilmu, banyak yang berdisiplin, banyak yang jujur. Nah, mereka beradab, tetapi belum tentu berakhlak. Orang itu bisa beradab, namun orang yang beradab belum tentu berakhlak. Karena akhlak itu lebih tinggi daripada adab. Kalau tadi adab itu nilai kemuliaan yang dihasilkan melalui proses pendidikan, dalam hal ini belajar.
akhlak lebih tinggi daripada itu. Itu nilai kemuliaan yang dihasilkan melalui proses ibadah kepada Allah, termasuk sedekah ini. Bersedekah kepada orang miskin lillahi ta'ala. Itu bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Termasuk sholat, zakat, puasa. Itu semua diwajibkan Allah kepada kita agar kita tidak hanya sebatas menjadi hamba Allah yang beradab, namun juga berakhlak. Sholat itu kan untuk menjadikan pelakunya sebagai orang yang berakhlak. Tidak hanya sebatas beradab, namun lebih dari itu, berakhlak. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan pada hambanya yang beriman, yang ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, dengan Rasulullah, maka tunaikan dulu sedekahnya pada orang miskin. Itu lebih baik untuk mensucikan dirinya dan hartanya. Karena orang miskin ini betul-betul diperhatikan dalam Islam. Nabi itu betul-betul memperhatikan orang fakir, orang miskin. Maka sampai di sini diperintahkan oleh Allah. Nah, ini terkait dengan akhlak, mendidik bagaimana kita punya akhlak. Sehingga tidak cukup hanya adab. Ada orang yang bisa membangun peradaban, namun ternyata mereka tidak berakhlak. Maju peradabannya, namun minus akhlak. Nah, sedangkan akhlak ini nilai kemuliaan hasil dari ibadah kepada Allah, termasuk sedekah, zakat, infak, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita punya akhlak. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah ini juga termasuk ayat untuk kita mencari ilmu, ya. Semua ayat yang mengatur kita, mengajarkan kita, mendidik kita agar dekat kepada Allah memang harus kita tadaburi. Namun dari sini ada aturan bagaimana mentadaburinya. Mentadaburinya ada nizamnya. Karena segala sesuatu meskipun itu hak, tanpa diatur, tanpa disiplin, tanpa nizam, maka akan kalah dengan kebatilan. Al-haq bila nizam yakhlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa disiplin, tanpa nizam akan kalah dengan kebatilan. Nah, memang semua ayat dalam Al-Quran itu memang untuk menjadikan kita paham, menjadikan kita tahu. Nah, dalam hal ini, khusus ayat ini, ternyata Allah perintahkan kita untuk bersedekah. Sedekah pada orang miskin, sehingga harta yang ada pada kita itu bukan milik kita semua. Sebagiannya milik orang miskin yang Allah titipkan pada kita. Nah, itu perlu diketahui. Nah, untuk mengetahuinya perlu belajar, menuntut ilmu agar tahu kemudian diamalkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi seluruh ayat itu memang untuk kita mencari ilmu. Seluruh ayat Al-Quran. Ya, ada lagi.